Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Faqala ta'ala fi ayatil ukhra, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Shadaqallahul azim. Yang terhormat pimpinan kita, kemudian yang kita hormati bapak-bapak dan ibu-ibu, karyawan dan karyawati YRC Simpang 4 yang dirahmati Allah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia kepada kita semua. Yang mana dengan rahmat dan kurnia yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka tausiah agama. Mudah-mudahan nasihat ini, tausiah kita ini akan diberikan berkah dan akan dijadikan amal saleh untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membimbing umat manusia dari alam kejahilan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, ilmu pengetahuan yang ditinggalkan oleh Nabi adalah untuk kepentingan manusia fid dunya wal akhirah. Kepentingan dunia dan kepentingan akhirat kita. Kalau kepentingan dunia, bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, terbukti ilmu pengetahuan yang digunakan oleh orang sekarang ini, termasuk kesehatan, itu 70%-nya berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Apalagi ilmu-ilmu yang lain. Kalau untuk akhiratnya, semua amal dan ibadah yang kita lakukan berasal dari beliau, ikut sunnahnya dan ikut aturan Al-Quran yang diturunkan Allah kepada beliau. Jadi banyak jasunya Nabi ke awal. Pantas kita berselawat, mengirimkan doa untuk beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Lagi, bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, dalam satu hadis beliau bersabda, rahima anfu rajulin zakartu indahu walam yusalli alayya. Alangkah ruginya orang, kata beliau, yang apabila namaku disebut di hadapan mereka, sedangkan mereka tidak sudi mengucapkan salawat kepada. Jadi awakku orang rugi kalau tidak bersalawat ke Nabi ketika orang lain menyebut nama beliau. Jadi kok terdengar orang sabut nama Nabi, ibu-ibu ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Disabui orang Nabi Muhammad, kita jawab sallallahu alaihi wasallam. Kok nama nabi-nabi yang lain disabui? Cukup jawabnya
alaihissalam, Musa alaihissalam, Adam alaihissalam, dan lain-lain sebagainya. Nah, bapak-bapak dan ibu yang terhormat, diawali dengan ayat yang dibacakan awal tadi. Ayatnya merupakan doa. Ya, dalam surah Al-Furqan Allah berfirman, Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah ajak kita berdoa. Jadi Al-Quran mengajar orang-orang beriman berdoa kepada Allah. Apa doanya? Rabbana habalana min azwajina. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami istri. Azwaj, istri. Atau kalau istri yang berdoa, dia minta berikan kepada kami suami. Atau lebih lengkapnya, berikan kepada kami pasangan hidup. Kalau orang lah kawin ke, lah lewat doanya. Yang alun kawin, acok-acok baca doa. Cie, yang kedua, Pak Ibu, wa zurriyatina. Nah, untuk kita sadonya. Berikan kepada kami zuriat, keturunan, ya, yang sifatnya adalah qurrata a'yun, baik suami atau istri atau anak-anak keturunan, qurrata a'yun, yang dapat menyenangkan pandangan mata kami. Aku mintakan ke Allah. Ya. Kemudian yang terakhir, waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa kepada Engkau ya Allah. Kalau suami, jadi pemimpin bagi istri dan anaknya yang bertakwa ke Allah. Kalau bagi ibu-ibu, pemimpin bagi anak-anaknya, anak-anak yang bertakwa kepada Allah. Itu yang kita mintakan ke Tuhan. Dan yang majakan doa ke Tuhan. Makanya hari ini Pak Ibu, kita beri judul ceramah kita adalah rumah tangga sakinah. Rumah tangga sakinah. Sabu ambo yakin tiap-tiap apa-apa ibu yang ada siko pasti ada rumah tangga. Ya, kalau awak lah kawin, lah beranak, lah punya suami, punya istri, itulah berumah tangga namanya. Ambo buat rumah lah Ustaz. Di rumah mintuwo tinggal ke rumah tangga gitu. Ya, rumah dengan tangga Pak Ibu, karena untuk rumah tuh kalau dulu pakai tangga. Rumah orang tinggi dulu. Orang takut tengkok rimau dulu. Ditangkut di binatang buas. Ya, babuai rumah tinggi pakai tangga, anak janjang. Jadi rumah tangga. Nah, jadi walaupun kita tinggal di rumah mintuwo atau rumah kontrakan, itu tetap namanya rumah tangga. Yang kita mintakan kepada Allah Ta'ala, rumah tangga pun hanya sakinah. Itu arti sakinah Bapak Ibu. Rumah tangga damai, tenang, bahagia, tentram, akur isinya. Isinya 3 sih itu. Yang pertama ayah, yang kedua ibu, yang ketiga anak-anak. Aku yang 3 ku akur naknya kan. Ya, sayang menyayangi. Ayah sayang ke istri, sayang kepada anak. Ibu sayang suami, sayang kepada anak-anak. Anak-anak sayang kepada ibu dan sayang kepada ayah. Saling sayang menyayangi. Apa caranya tuh? Kita harus ikut teknik yang diajarkan oleh Rasulullah. Kok caranya Pak Ibu? Ambo ingin bana dapat rumah tangga bahagia Ustaz. Apa caranya? Ikut teknik Rasulullah. Karena kita adalah umat Nabi. Ya. Kita kok umat Nabi Muhammad, umat Rasulullah, kita ikut teknik beliau. Siko masih kosong, Bu. Kok ngumpul ibu-ibu ke pintu? Dalam satu hadis katakan, Bapak Ibu, arba'un min sa'adatil mar'i. Itu kecil Nabi. 4 hal yang menjadikan kebahagiaan seseorang. Sampai perkara ku kecil Nabi menjadikan orang bahagia.
Yang pertama, ayyakuna zaujatuhu salihah. Kalau apa dapat istri yang salihah. Tentu ada kebalikannya. Ibu-ibu dapat suami yang saleh. Saleh itu kan elok, artinya baik, artinya pak ibu. Siapa orang tak kebahagia, suaminya baik. Siapa orang tak kebahagia, istrinya baik. Awak ingin baik, tapi tak dapat yang baik. Itu mah berdoa tadi. Diajarkan oleh Allah. Awak ingin bana suami baik, tapi yang tak baik itu berdoa tadi. Rabbana hablana min azwajina. Allah, berikan kepada kami pasangan hidup yang dapat menyenangkan mata kami, menyenangkan pandangan mata kami. Dia sopan, penyayang, bertanggung jawab, sanang matu menjeliat. Nah, itu perintah Allah kawan bapak ini. Nah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia, yang kedua kecil Nabi, wa auladuhu abarara. Orang akan bahagia apabila dapat anak-anak yang berbakti. Awak ingin bana anak awak berbakti Ustaz, tapi tidak berbakti. Yo ada sareknya Pak Ibu. Sareknya apa ya? Dididik. Diajarkan contoh. Diajarkan teladan kayaknya. Awak suruhnya elu awak bertelangkah tiap hari. Ya enggak? Baca kak tiap hari. Tentu tidak mungkin yo elu. Awak menyuruhnya lemah lembut, awak ngecek kasar tiap hari, tidak mungkin. Tentu kalau suruhnya lemah lembut, awak lembut dulu Bu. Ya, tengoklah Al-Quran mengajarkan kepada kita. Ba'a Ibrahim memanggil anaknya, ya bunayya, wahai anakku. Itu Ibrahim. Baru anak manggil ayahnya dalam Quran, ya abati, wahai ayahku. Awak pernah tak manggil anak seperti itu? Wahai anakku. Kan? Ada ibu panggil anaknya sayang, sayang, suka sayang. Sayang, suka sayang, suka sayang. Ndak lelo do papak ibu. Ya. Banyaknya sayang-sayangnya lain lo penganak kau ya. Iku ambu yo bana sayang mak betul. Apa saja mau gue nak ditegurnya. Mak sayang kan. Nah, kalau anak panggil anak, kalau cucu ya panggil cucu, kalau ayah panggil ayah. Ya abatif al, wahai ayahku, kerjakanlah. Ya, itu dalam kisah Nabi Ibrahim dengan anaknya Pak Ibu. Dan banyak kalimat dalam Al-Quran. Bagaimana Luqmanul Hakim, orang yang bijaksana, memanggil anaknya, ya bunayya. Dalam hadis banyak pula bahwa Nabi memanggil cucunya, memanggil anaknya, ya, dengan panggilan yang sangat menyenangkan. Apa itu? Apa awakku dididik oleh Al-Quran, dididik oleh hadis Nabi. Awak ingin dapat anak yang berbakti itu Pak Ustaz? Yuk dididiknya. Anak kecil Nabi, akrimu auladakum wa ahsinu adabahu. Aceh Nabi, muliakan anakmu dan ajar dia beradab dengan adab yang bagus, berakhlak dengan akhlak yang bagus. Ya, dimuliakannya, jangan dinuang bodoh. Tidak mulia, tidak mulia. Bu, ke anak ngecip dia turun uang bodoh, sama jo ayah nak kecil ayah uang bodoh, sama jo maang. Boleh. Nah, tak boleh. Wah aba-abana nilainya guru apa? Alun berhasil kini ko mungkin biswa wa berhasil. Nampokok rajin-rajin, belajar yang betul. Dia semangat papa itu. Tak boleh ngecip itu. Tak boleh begitu oleh Al-Quran. Ya. Tidak pernah Al-Quran mengajarkan seperti itu. Dan tidak pernah Nabi mengajarkan seperti itu. Nabi bertemu dengan anak ibu, bayi anaknya atau cucunya atau anak orang. Suka nak kusuk kepalanya kusuk. Rupanya anakku suku dikusuk kepalanya. Ya, tapi kepala anak kusuk Bu, jangan pula ayah. Marah ya kok. Ya, jadi anakku suku suka nak kusuk kepala itu Nabi. Ya. Bertemu dengan anak kecil penuh dengan kasih sayang. Nah bapak-bapak dan ibu yang terhormat, itu anak ya. Yang ketiga anak kecil Nabi, apa yang bikin orang bahagia? Wa khulafa'uhu salihin, punya teman-teman yang baik. Ya, kan itu anak kecil ramai ramah dah. Mencari teman itu tidak mudah. Tapi teman yang elok. Mencari teman itu mudah.
tapi dengan teman yang tidak elok, sembarang orang saja. Rupanya Pak Ibu, para ahli ilmu jiwa mengatakan 70% perangai kita adalah transfer dari perangai teman. Cia kawan awak. Orang pagalak lah satu lah penggalak. Galak bekerja. Ya. Kalau teman awak orang penyedih, alah pindah lo sedih kawan. Awak ikut lo sedih-sedih. Nah, tu sedih ya. Ya. Kalau teman awak orang pota, awak pota lo nya. Ya. Kalau teman awak suka basiwur, awak basiwur lo nya. Itu makanya transfer perangai teman tu kawat 70% tu nak kecil ilmu jiwa. Cali-cali orang yang pendidikan teman ambo sekeliling ambo buruk-buruk seperangai orang sudah baca roleh ndak teman wajahnya. Ada orang tanya itu Bapak Ibu. Ya. Tengoklah dulu iyo buruk apa indah. Jangan buruan kecewa sebeko. Ya ndak? Ya ada tu buruk kecewa, orang ndak buruk ada. Orang merasa dirinya sendiri ndak merasanya buruk ada, tapi kecewanya buruk. Ya. Yang dimakasih teman yang tidak baik apa Pak Ibu? Inyo ndak taat kepada Allah. Inyo ndak tahu dengan agama Allah. Inyo memulakan kalangi halal haram sama saja. Iko namanya teman yang buruk. Itu tuh ndak usah terlalu didekati. Ya, bagaimana kau itu? Sabuk kebahagiaan itulah taknya kecil Nabi adalah apabila kita punya teman yang baik, teman yang bermanfaat. Inyo dapat memberikan nasihat kepada kita dan kita bisa memberikan nasihat kepada mereka. Sebab Nabi mengatakan ad-dinun nasihat. Agama itu adalah saling nasihat menasihati. Tapi ada tuntunan Nabi Pak Ibu tentang kawan, tentang teman, tentang sahabat, tentang awak ke orang lain. Ada kecil Nabi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Aceh Nabi, tidak beriman seseorang kamu kecil Nabi sebelum kamu mencintai saudaramu seperti mencintai dirimu sendiri. Bawa sayang ke diri awak, baik sayang ke orang, itu baru beriman orang. Tapi kalau awak sayang ke diri, tapi ke orang kita tidak mau sayang, itu tidak beriman. La yu'minu. Nah, jadi rupanya ada hubungan awak dengan orang. Itu maku di hati dunia aku ada namanya silaturahim yang sangat dianjurkan. Ya, apa itu silaturahim? Namanya rahim, rahmat, rahmah. Ya, apanya? Kasih sayang. Silaturahmi apa artinya? Menghubungkan tali kasih sayang dengan sahabat, dengan andai, dengan tolan, dengan keluarga yang sudah jauh tidak pernah bertemu dengan inyo. Ya enggak? Hubungkan silaturahim karena persaudaraan itu dalam Islam sangat penting. Jadi bersangkut dengan iman Bapak Ibu. Ya, awak ke orang tua menyangkut jo iman. Jadi tingkah laku awak ke Bapak Ibu banyak yang diukur oleh Islam dengan iman. Ya, contohnya kebersihan. Bersih berhubung dengan iman, an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu separuh iman. Agaknya kalau kotor hilang iman separuh. Orang-orang yang kotor hilang imannya separuh. Ya, orang yang paling kotor di dunia kan tinggalnya di India. Baru 2 minggu yang lalu meninggal. Ya, nah itu Pak. Barang namanya 50 tahun dia tidak pernah mandi. Nah, itu kalau dalam Islam itu kotor itu tidak suci itu menghilangkan separuh iman. Jadi awak minta bersih, ya. Suci, ya nah, itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Quran menggambarkan kawa Bapak Ibu an kecil Allah. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat mencintai orang yang taubat dan orang yang suci. Orang yang bersih. Jadi yang dicintai Allah kedua. Yang pertama orang yang taubat. Yang kedua orang yang bersih. Ada orang yang tobat tapi dia tidak bersih. Ada orang yang bersih tapi dia tidak tobat. Apa beda tobat dan bersih itu Ustaz? Nan kecil ulama Pak Ibu. Bu, kalau tobat itu kebersihan jiwa. Jiwa awak bersih. Hati awak bersih. Ya.
rohani awak barasia, itu nama tobat. Ya. Tapi kalau suci itu yang barasia zahir, pakaian barasia, badan barasia, tempat barasia. Ya. Badan, pakaian, tempat itu yang zahir. Ibu-ibu nak semayang, tapi baju kan di sungai anak tadi tidak sah semayang. Kamu badanmu berasia, baju kan di sungai. Tahu sungai tak? Sungai anak tahu kan? Nah, bajumu berasia tak buat cuci kau, badan berasia sampai mungkin karena kejamban anak, ya, atau kotoran-kotoran yang lain tidak bisa. 3 perkara itu harus bersih. Nah, ada orang tampaknya barasia, pakaiannya harum wangi barasia, tapi badannya alun barasia lain. Ya, inyo alun istinja, inyo alun mandi wajib, kemudian inyo alun beruduk, maka dia tidak boleh melakukan ibadah kepada Allah, dan Allah tidak mencintai orang yang seperti itu. Aku jaleh Al-Quran. Jadi perlu barasia ke Bapak itu. Ya, barasia zahir, barasia batin. 3. Nak kampe sumber kebahagiaan kece Nabi wa ayyakuna rizqahu fi baladi. Ya, apa kece Nabi? Wa ayyakuna rizqahu fi baladi. Kalau orang tu dapat sumber rezeki dari kampungnya sendiri, dari tempat tinggalnya sendiri. Tinggal Simpampe bisa mencari rezeki di Simpampe, tinggal di Padang bisa mencari rezeki di Padang, tinggal di pesisir bisa mencari rezeki di pesisir, mencari makan sinan, mencari kebutuhan itu sumber kebahagiaan Bapak Ibu. Nah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia, mudah-mudahan kita dapat sumber-sumber kebahagiaan tersebut supaya bertambah bahagia rumah tangga. Ya, awak menggadangkan anak-anak dalam keadaan bimbingan Allah dan Rasul. Awak mendidik anak-anak kita demi petunjuk dari Allah dan Rasul sesuai dengan yang disunahkan. Baru sempurna iman awak. Namanya iman kamil, iman yang sempurna. Ya, sahabat rumah tangga kita bersemi agama. Nah, Bapak dan Ibu yang terhormat, kemudian ada komponen keluarga. Komponen keluarga as-sakinah. Apa komponennya? Yang pertama, dalam rumah tangga kalau ada ayah, ada ibu, ada anak, di dalamnya harus ada mawaddah warahmah. Ya. Mawaddah cinta, rahmah kasih sayang. Cinta dan kasih sayang. Ya, kadang-kadang ada sayang tapi cinta enggak ada. Ya lewo. Kadang-kadang ada cinta sayang enggak ada. Ya. Ah, jangan main-main. Kau enggak bisa main-main kira. Kau serius semua. Cinta dan kasih sayang. Bagaimana kau itu? Karena Allah yang jawab. Ada kecil Allah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Baca nanti dalam surah Rum ayat 21. Surat Rum ayat 21. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kata Allah, aku ciptakan laki-laki dan perempuan guna untuk bercinta dan berkasih sayang. Tengok. Jadi itu yang dimaksud Bapak Ibu suami istri. Ya, ada suami ngecek, ambo sayang bo ke bini ambo tapi cinta ambo di luar. Itu bayo tuh. Ke bininya sayang tapi cinta di luar ke orang lain. Kok bayo Bapak Ibu. Ya. Atau ibu ngecek begitu. Ambo sayang ke suami ambo, cuma cinta ambo belum sana. Kalau istilah orang kini ke berselingkuh ya enggak jujur, enggak ada kejujuran. Enggak bisa, harus kedua-duanya ditaruh dalam rumah tangga awak supaya rumah tangga bahagia. Apanya? Cinta di rumah, sayang di rumah. Cinta ke suami, sayang ke suami. Cinta ke istri, sayang ke istri. Bah atau ambo kecintaan lah tuh. Nah, Bapak Ibu, timbul pendapat yang kedua. Apa pendapat yang kedua? Kalau mawaddah itu ada di waktu muda.
rahmahnya di waktu tua. Apanya? Waktu muda yang tertonjol tuh cinta, ya. Bini masih muda, laki masih kuat cinta, kental, enak. Tapi lah tua, anak lah gadang, cucu lah banyak. Bara cucu kini nek, sampai balik barunya, sampai balik cucunya, enak. Masih cinta bro istri. Waktu itu masih yang tertonjol itu kasih sayang. Apa kasih sayangnya? Ambo sebenarnya sayang banget ke nenek kalian tuh, sabab jasonya banyak kan bo. Tu nang kecek kakek kan, nang kecek nenek betul loh. Ambo takanar bo jaso kakek kalian di waktu muda dulu, yubana banyak ke nenek. Tu mako nenek sayang kayaknya. Ndak sabui cinta lah. Aku cinta pada kakekmu ndak ada. Ya, itu papa ibu. Nah, sayang tinggal banget berpuluh tahun berjuang, ya, berjuang mencari duit, menggadangkan anak, mendidik anak, mencari makan, membangun rumah tangga, membangun ekonomi, berpuluh-puluh tahun, ya nak. Maka timbullah sayang, hormat, simpati kepada pasangan hidup setelah tua. Sehingga orang dulu tuh Pak Ibu, ya, banyak berkekalan rumah tanggonya nak panah putih tengah jalan. Rasionya adalah inyo tu mengamalkan mawaddah warahmah dalam kehidupan mereka. Di waktu muda tonjol cinta, waktu tua tertonjol rahmah kasih sayang. Kok kita pakai itu aturan Quran. Aturan Quran. Awak mengadil lapin aturan Quran. Ya, ada pakai aturan awak sendiri. Oh, nak amu apa Ibu? Siapa yang menciptakan awak? Yang menciptakan awak Allah. Siapa yang paham dengan kebutuhan awak? Yang paham kebutuhan awak Allah. Siapa yang paling tepat buat aturan tu awak? Yang paling tapik buat aturan tu awak adalah Allah. Maka kita buat aturan sendiri. Awak tahu yang paling tapik itu aturan Allah. Dibuat aturan sendiri tak bisa bagi ya. Anu kecala ko caranya kulang ko ingin bahagia, ko caranya. Adi beda terus tidak bisa bahagia Pak. Nah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia, jadi tidak dapat kita lari dari ketentuan Al-Quran. Aduh cie Pak Ibu yang paling prinsipil. Iko dilukiskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 29, baca nanti di rumah. Ya, dulu Ibu, kan pernah terjadi di zaman Nabi Nuh, namanya kiamat Nabi Nuh. Dan kece jumhur ulama yang dimaksud dengan kiamat Nabi Nuh itu adalah banjir besar, banjir seluruh dunia. Dalam semua makhluk mati kecuali yang ikut masuk ke dalam kapal bersama-sama dengan Nabi Nuh. Ya, maka berlayarlah kapal itu. Ada riwayat mengatakan hampir 10 tahun lamanya. Ada yang mengatakan hampir 10 hari berlayar. Akhirnya setelah banjir itu susut, banjir surut, ya, kapal itu berlabuh di Bukit Judi namanya. Di Gunung Ararat. Ya. Lah balabuh kapal itu Pak Ibu lah karyang dunia kan. Yang pertama terpikir Nabi Nuh apa ya? Di mawa ketinggal yang atur tekanannya ya sebab rumah dah ada pohon kayu lah tumbang sadonya ya dunia baru karyang dari banjir baru makhluk mati sadonya termasuk manusia kecuali ada dalam kapal bersama Nabi Nuh ya pertama turun dari kapal antekan ada Nabi Nuh di malawak ketinggal ya itu tekanan berdoa Nabi Nuh ke Allah Ta'ala. Aku tidak tanggung doanya Bapak Ibu yang sangat pantas kita contoh dan kita turuti. Apa doa Nabi Nuh? Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Anak kecil Nabi Nuh, ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami satu tempat tinggal yaitu rumah. Minta petunjuk ya Allah. Membuat rumah minta petunjuk ya Allah. Mencari tempat tinggal minta petunjuk ke Allah. Kok minta petunjuk ke Allah? Wa anta khairul munzilin, karena engkaulah yang paling bagus tempat kami meminta di mana kami akan bertempat. Nah Bapak Ibu, apa yang dimintanya? Munzalan mubarakan,
Rumah yang penuh dengan berkah, tempat tinggal yang penuh dengan berkah. Kini kau ada apa ibu punya rumah, mintakan ke Allah, berkati rumah kami, keluarganya berkati, umur kami berkati, pekerjaan kami berkati. Mintakan ke Allah Bapak Ibu. Orang kalau minta kan nak minta dia gitu nya. Sedangkan diminta pun tentu dia gila apalagi nak diminta. Kan ada orang yang kerengkang, tahu kerengkang? Nggak minta-minta bagai. Ke dia gila buatnya, sian menyamin. Sedangkan diminta belum tentu dia gila Bapak apalagi nak diminta. Doa kata makanya doa. Ya. Doa itu kan senjata bagi orang yang beriman. Tidak perlu doa Ustaz, berarti tidak beriman ya. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata yang paling tajam bagi orang yang beriman. Tidak menggunakan senjata awak. Ya, kalau kita ingin berjuang dalam hidup, gunakan senjata. Nak ke sawah, gunakan senjata. Nak ke ladang, gunakan senjata. Nak ke lawi, gunakan senjata. Nak ke kantor, gunakan senjata. Ke orang ke kantor apa senjatanya? Pena dengan ilmu. Nggak ada ilmu bakal ke kantor. Ya enggak? Itu Bapak Ibu gunakan senjata. Ibu jadi sekretaris sekali. Ambo nggak pandai, nggak tentu, nggak bisa. Sebab ilmu nggak ada senjata, nggak ada. Nah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia, maka dengan itu minta munzalan mubarakan, rumah yang penuh dengan berkah yang diridai oleh Allah Ta'ala. Nah, Bapak Ibu, insya Allah ya, insya Allah di rumah yang penuh berkah tadi itu, di situ akan lahir anak-anak yang saleh dan salehah, akan lahir pemimpin-pemimpin yang luar biasa, akan lahir manusia-manusia yang baik. Kalau rumah itu penuh dengan berkah. Tapi kalau rumah tidak ada berkahnya, mungkin yang lahir di situ para bajingan, orang-orang bejat, orang-orang jahat. Aku yang takut ya Wak. Lihat mau apa ibu di rumah Wak, lahir anak-anak yang bejat, anak-anak yang jahat, tidak usah. Biarlah lahir anak-anak yang saleh, anak-anak yang baik, anak-anak yang berguna, yang bermanfaat dalam kehidupan. Karena rumah kita rumah yang munzalan mubarakan, yang penuh dengan berkah. Jadi ibu, kawan nak mendirikan rumah tangga, rumah lah ni Ustaz. Ya, Allah bana kita bina sesuai dengan sunnah Rasul. Kita bina menurut Al-Quran dan sunnah Rasul. Nah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia, kalau petunjuk Nabi lain pula. Kalau petunjuk Nabi, ciptakan rumah yang berkah kece Nabi. Bagaimana caranya? Yang pertama, rumah yang berkah adalah rumah yang banyak orang semayang dalam. Ambo tanya ibu-ibu, di rumah ibu panas semayang tak? Rumah yang berkah. Ya, dengarkan hadisnya. Nan kece Nabi, ija'alu min salatikum buyutikum wala tattakhizuha qubura. Aja Nabi, jadikanlah rumah kamu tempat salat, jangan jadikan rumahmu seperti kubur. Nyodo rumah itu Bapak Ibu. Ya, yang pertama rumah tempat salat. Kalau tidak pernah awak sembahyang sinan, rumah itu seperti kubur. Yang kedua, ya, waktu itu ya, waktu Nabi Mi'raj ke langit, mandang ke bumi, nampak di bumi ku ada matahari, ada bulan, ada bintang, ya, ada kubur, ampe matahari, bulan, bintang, kubur, ya. Nanya Nabi ke Jibril, tu yang bentuk matahari itu apa Jibril? Itu masjid, ya. Yang bentuk bulan tuh itu musala. Yang bentuk bintang tuh itu rumah orang mukmin yang didirikan salat di dalamnya. Yang bentuk kubur itu apa? Itu rumah orang tak pernah dipakai semayang. Ya le? Awak ingin menjadikan rumah awak macam kubur tak? Celiak dia macam kubur. Oh itu kubur, rupa rumah awak. Tak pernah orang semayang lah. Ya, anak-anak tak pernah semayang sinan, amak tak pernah semayang situ, ayah tak pernah semayang situ, ya, kakek tak pernah semayang situ, baku tak semayang, sebab orang tak semayang. Nah, Bapak Ibu,
jadikan rumah kita tempat semayang. Biar rumah itu ya bersinar bercahaya kalau dipandang dari atas. Ya, bercahaya karena doa orang-orang yang berada dalam rumah tersebut. Caranya menjadikan rumah berkah, Ibu. Menurut Nabi yang pertama, dirikan semayang dalam rumah itu ya. Semayang isya di rumah, Ibu. Semayang sunai ya. Semayang subuh di rumah. Nah, kami semayang subuh musaji, Ustaz. Semayang sunai, buat semayang sunai. Semayang tahajud malam. Nggak mungkin orang semayang tahajud pergi musaji dah di rumah lah. Ya. Semayang tahajud, semayang sunai udhu. Allahu Akbar di rumah. Jadikan rumah tempat salat. Ya. Jangan sampai disko selalu rumah awak dipagunakan tempat salat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Cik Nabi, menjadikan rumah menjadi berkah adalah hendaklah dalam rumah itu dibacakan Al-Quran. Aku mencari rumah yang baca Quran orang dalam pun payah kenapa? Padahal pemerintah lah melakukan maghrib mengaji. Payah rumah orang tidak ada mengaji. Tidak ada mengaji. Ya, makanya menengah dangdut. Enak. Maghrib mengaji itu apa arti Pak Ibu? Antara maghrib dengan isya itu mengaji awak baca Quran gua. Itu maghrib mengaji namanya. Ya, dibaca Quran Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin, dari maghrib ke isya. Masuk isya semayang habis. Itu namanya maghrib mengaji. Dicanangkan tapi tidak bara orang nabi. Bukan tidak ada, ya ada. Tapi tidak banyak. Ya. Kalau ingin rumah awak berkah, Nabi anjurkan kawak bacakan Al-Quran dalam rumah itu, Cik Nabi. Ya, dengarkan hadisnya Bapak Ibu. Nabi katakan aksiru min tilawatil Quran fi buyutikum. Pabanyak baca Quran dalam rumah engkau, Cik Nabi. Pabanyak baca Quran dalam rumah engkau, Cik Nabi. Batanya orang, Nabi menyuruh-nyuruh orang membaca Quran di rumah. Nabi itu ada membaca Quran di rumah. Nabi itu khatamnya 3 kali sehari, Bapak Ibu. Ya, 3 kali sehari khatam di rumahnya. Nah, awak tidak usah khatam 3 kali, Ibu. Baca salaman sehari lah. Tapi di rumah awak baca. Nah, lalu nak kecek Nabi apa? Fa'inal baital lazi la yaqra'u fil Qur'an yaqilu khairuhu. Nang kecek Nabi, maka sesungguhnya rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya akan tidak ada kebaikannya rumah. Tidak ada kebaikannya. Ya, kalau istilah kampung amboy Ibu, apa tidur kebaikan rumah. Nah, tuh. Nah kecek Nabi wayak siru syarruhu, yang banyak kejahatannya. Rumah yang tidak pernah baca Quran dalamnya kebaikan tidak ada, yang banyak kejahatan. Nah, maka bacakan Quran ya di rumah kita masing-masing. Nah, lalu Nabi katakan wayadiqu ala ahlihi, dan Allah akan menyempitkan kehidupan orang yang ada dalam rumah itu. Awak ingin hidup lapang, gua. Hidup lapang, hidup santai, tapi sampai hidup. Sebab ayat lain mengatakan dalam Quran, Bapak Ibu, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuru yaumal qiyamati a'ma. An Allah, barang siapa yang tidak mau ingat kepada kami, di antaranya dengan tidak baca Al-Quran, ya, akan diberikan kepadanya kehidupan yang sempit, sampai hidupnya sampai. Ya, ada yang lebih bahaya beritu apa ya? Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan di akhirat nanti di hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama-sama dengan orang-orang yang buta. Alim berkumpul dengan orang buta di akhirat, di padang mahsyar, dalam neraka. Kenapa demikian? Karena kita tidak mau mengingat Allah, membaca peringatan Tuhan, membaca Al-Quran, dan lain-lain sebagainya. Aduh, Pak Ibu, ingin rumah tangga bahagia, nang kecek Nabi yang pertama apa? Buat semayang di rumah. Yang kedua,
baca Quran di rumah. Barang banyak baca Ustaz baga talu ambo talu ambo sabari nya Allah tu diperindah. Sabari. Ya. Ambo bisa seperempat halaman baca benar. Ya. Ambo bisa setengah halaman itu nampak elok bertambah banyak bertambah rancak. Tapi jangan sampai tidak dibaca semua sekali. Koran dibaca, buku dibaca, majalah Kartini dibaca. Tapi Quran tidak pernah baca rumah awak. HP dibaca HP. Membaca HP. Tapi Quran tidak pernah baca. Ya. Rugi awak dengan pak ibu. Ya, rugi. Nah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia. Yang ketiga, siapa-siapa orang yang ingin rumah tangganya bahagia kecil Nabi, sebarkan salam di rumah. Tengok. Jadi aja anak-anak ketek awak bu, anak SD, anak awak ketek SD. Wah kalau pergi sekolah salam jamaah dulu ya, salam jo ayah dulu ya, cium tangan ayah, cium tangan nama, ucapkan salam, cium tangan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pilih, diajar itu bapak ibu. Awak apa yang awak ajar? Dadan ayah, dadan. Dadan, dada. Tentu dianggap awak talua dan awak talua dadan. Oh dadar. Dada. Ajarnya salam papa, ucapkan salam. Assalamualaikum apa iya le? Kerja papa ibu. Ya, dijawab oleh waalaikumsalam. Nyopa iya jalan. Apa kau diantar? Apa kau ada orang manta? Apa kau awak manta? Kabar bisa ucapkan salam. Itu berkah hidup ini. Nah, anak kecil Nabi, ayuhan nas, afsus salam. Wahai manusia, sebarkan salam. Bukan selamat pagi. Ya. Assalamualaikum. Semoga Allah menyelamatkan kamu. Kalau selamat pagi, selamat pagi selamat. Selamat sore selamat. Ya. Kalau assalamualaikum, keselamatan Allah berikan kepada kamu bila sepanjang hari, sepanjang masuk, siang, malam, pagi, petang. Kan itu Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang orang sengaja meninggalkan salam. Nyo tahu salam itu elok. Nabi ngatakan ayuhan nas afsus salam. Ya. Kemudian kece Nabi, wahai manusia, sebarkan olehmu salam. Mengucapkan salam, sebarkan mengucapkan salam. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia, lalu yang kampe menjadikan kita punya rumah bahagia, aku gak barek sekete. Barek. Tapi kalau bisa kita lakukan, masya Allah luar biasa. Apa ya? Rumah tangga akan bahagia kecek Nabi. Apabila dalam rumah tangga itu ada anak yatim yang disantuni, dijaga anak yatim di rumah awak. Ku ada rumah anak yatim di kampung ku 20 orang, ambil seorang atau ambil berdua. Awak tinggallah rumah ibu. Disekolahkan, dicukupkan belanjanya, pakaiannya, tampeknya disediakan. Gadang palunya Pak ibu. Dari segi rumah tangga Allah akan berikan keberkatan. Tapi dek gadang pahalunya tu banyak godaannya. Apa godaannya? Malih awak, ndak mau awak, tapi awak rugi, padahal menguntungkan. Kan Quran mengatakan Bapak Ibu, ara'aital ladzi yukazzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah kamu siapa pendusta agama? Pendusta agama itu kecil Allah, orang yang membiarkan terlantar kehidupan anak yatim. Awak tak boleh membiarkan terlantar kehidupan anak yatim sebenarnya. Ya, harus kita ayomi. Nah, kalau ingin rumah tangga bahagia, bahagiakan anak yatim dalam rumah tangga tersebut. Nabi bersabda, Pak Ibu, ahabbu buyutakum ilallahi baitun fihi yatimun makrumun. Aja Nabi. Rumah yang paling dicintai Allah Ta'ala kecil Nabi adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang dimuliakan. Rumah yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala kecil Nabi adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang dimuliakan. Kamu ada pelihara anak yatim tapi tidak memuliakan, harus dimuliakan. Yang diinonya Bapak Ibu.
Kebanyakan anak yatim di kampung awak kan dihinakan. Kurangnya buruk. Awak yatim, kurangnya buruk, tak boleh. Ya. Nah, ada orang yang ingin jadi yatim, Bapak, tapi nasibnya seperti itu, takdir bagi dirinya seperti itu, ya. Maka kita harus mengetahui takdir Allah yang berlaku atas dirinya, maka kita menyayangi dia, menghormati dan memuliakan dia. Itu perintah Allah dan Rasul. Jadi tidak mulia kita hina, harus kita ayomi lewat kondak pendusta agama, ya, yukadzibu bidin, dia menjadi pendusta agama. Jangan awak dapat merek pendusta agama, Pak Ibu. Ya, jangan pernah menjadi orang yang dapat merek pendusta agama. Rugi ya. Nah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia, yang terakhir sekali. Aceh Nabi, kalau engkau ingin dapat rumah tangga yang berbahagia, syaratnya jadikan rumahmu tempat mengingat Allah, tempat menyebut nama Allah. Entah baca Quran agaknya, entah zikir agaknya, entah salat agaknya. Ya, jadikan rumah kita tuh tempat kegiatan untuk menyebut nama Allah. Jadi kalau kita tengok orang-orang beriman tuh Pak Ibu, ini kalimatnya apa ya? Yang pertama, astagfirullah. Yang kedua, la hawla wala quwata illa billah. Yang ketiga, subhanallah. Yang keempat, alhamdulillah. Itu kalimat-kalimat yang menyebut nama Allah, yang mengagungkan Allah. Nah, jadi awak kok dapat itu ndaknya. Tata ruang kaki, astagfirullah. Itu ndaknya, Bu. Kalau awak tata ruang kaki ke batu apa baca, Bu? Apa yang baca? Batu itu bukan batu kelega. Nah, malu ada batu kelega. Nah, awaknya nak baca lihat batu itu tata ruang kakinya. Nah, jangan sumpah batu apanya? Astagfirullah. Bagaimana ku astagfirullah, Ustaz? Rupanya hati awak lupa ke Allah Ta'ala, lalu Allah hantukkan kaki awak ke batu supaya awak ingat kenyo balik. Capek-capek istighfar, minta ampun ke Tuhan. Astagfirullah, ampunkan dosa ku ya Allah. Itu naknya Islam. Ya, iku awak dapat sila kurang letak batu musko. Siapa letak batu musko kok? Mengalura itu dua. Kaki awak tangkuk orang itu dua. Nah, pakai rumah tempat menyebut nama Allah. Iko perintah Nabi kawan. Anak kecil Nabi. Masalul baitil lazi yazkurullah fihi wal baitil lazi la yazkurullah fihi masalul hayy wal mayyit. Aceh Nabi. Perbedaan rumah yang di dalamnya disebut nama Allah dengan rumah yang tidak pernah disebut nama Allah, bedanya sama dengan orang yang hidup dan orang yang mati. Kalau rumah banyak sebut nama Allah dalam seperti orang hidup. Kalau rumah tidak pernah disebut nama Allah dalam seperti orang mati. Orang mati namanya tidak ada gunanya, tidak ada dayanya, tidak ada upayanya, tidak bisa berbuat, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Orang mati. Tapi kalau orang hidup, segala-galanya lengkap. Ada kekuatan, ada tenaga, ada pikiran. Ya, begitulah perbedaan rumah yang disebut nama Allah dengan rumah yang tidak pernah disebut nama Allah di dalamnya. Maka kita orang Islam, Bapak Ibu, kita orang-orang yang beriman, jadikan rumah salah satu fungsinya tempat menyebut nama Allah. Ya, supaya cinta Allah Ta'ala ke awak, cinta Tuhan ke kita. Itu rumah Tuhan. Bagaimana muamur sabu istu Tuhan ke Allah. Ya, setiap saat namaku disebut sana. Nah, maka Allah pun berbangga-bangga, Bapak Ibu. Kan ada tuh satu hadis kursi. Nabi bersabda, menyatakan dalam satu hadis kursi, Allah berfirman, Nabi melafazkan firman itu. Itu namanya hadis kursi. Ya. Apa nak kecil Nabi? Kalau ada suatu kaum yang berkumpul pada suatu tempat, yazkurunallah, lalu dia menyebut-nyebut nama Allah. Ya. Apa yang akan Allah hadiahkannya? Yang pertama, hafatsumul malaikat. Mereka akan dilindungi oleh para malaikat.
Di rumah itu disabui nama Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Rumah itu akan dilindungi oleh malaikat. Ya. Yang mau rumah dilindungi oleh malaikat, pasti dia mau apa-apa itu akan mendatangkan kebaikan. Yang kedua, wa hafathumul malaika wa nazalat lahumus sakinah. Ada Nabi akan diturunkan ketentraman, ketenangan ke dalam isi rumah itu. Tentram batinnya, tenang batinnya dek kerana di dalam rumah itu disebut nama Allah. Jadi kini kok mendapatkan sakinah itu banyak cara. Nah, jadi dengan menyebut nama Allah dalam rumah awak ibu, Allah akan turunkan ketenangan. Ya, ketenangan kepada isi rumah itu. Dapat ketenangan. Ya. Kemudian apa yang kecil Nabi? Allah akan menyebut-nyebut nama orang yang menyebut namanya dalam rumah tersebut. Disabui nama awak di Allah Ta'ala di depan para malaikat. Ya, si fulan yang ada dalam rumah itu, dia menyebut-nyebut namaku nak kecil Allah. Allah ngecek ke malaikat. Maka malaikat berselawat untuk awak. Apa selawat malaikat? Ya Allah, kalau begitu ampunkan dosa-dosa mereka. Jadi selawat malaikat Bapak Ibu doa untuk kita supaya Allah ampunkan dosa-dosa kita. Ya, diampunkan, dimintakan ampunkan dosa awak di malaikat kepada Allah Ta'ala. Dalam dua ayat dikatakan berapa banyak malaikat yang berdoa? 70.000 orang banyak. 70.000 itu banyak tuh Bapak Ibu. Ya, 70.000 orang malaikat mendoakan kepada Allah agar Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Jadi ibu-ibu, rumah awak kok janganlah sampai tidur segunanya. Ya, rumah awak kok janganlah sampai singgah segunanya. Rumah kita kok janganlah sampai makan minum segunanya. Tapi berniatlah dalam hati kita, jadikan rumah kita sebagai rumah tangga sakinah yang sesuai dengan aturan Allah dan Rasul, yang sesuai dengan keridaan Allah dan Rasul. Mudah-mudahan ibu-ibu apa-apa jamaah sadonya yang ada risiko kini mendapatkan rumah tangga sakinah, bahagia di dunia, kemudian nanti di akhirat lewat rumah tangga sakinah tadi kita dapat dimasukkan Allah ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Itu barangkali kurang 10 tadi jam 9, kini kau lewat 10 jam 9. Ya. Jadi itu yang kita sampaikan pada hari ini. Sebelum ambo tutui supaya jangan takilan-kilan di hati. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak, alhamdulillah mungkin dek kena kita banyak kerajuan keribuan. Ya. Jadi cukup demikian. Ambo ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu atas perhatian diberikan, dan ambo ucapkan mohon maaf atas kekurangan, kesalahan dari ceramah yang telah disampaikan tadi. Kepada Allah ambo minta ampun, dan kepada bapak ibu ambo minta maaf dari dunia sampai ke akhirat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.